Ya, kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Tak ada asap bila tak ada api. Kericuhan ataupun kerusuhan yang kerap menyertai sebuah aksi massa diyakini selalu ada sosok yang menjadi motornya. Motor itu pun tersebar rapi di berbagai lini. Lantas peran apa saja yang mereka mainkan? Selengkapnya dalam investigasi berikut ini. Aksi mahasiswa dan massa yang berujung rusuh kini lazim tersaji. Ibarat kata demo tak seru kalau tak rusuh. Tatkala tindakan anarkistis meruang di tengah-tengah aksi mahasiswa dan massa, sederet pertanyaan mencuat. Apa iya mahasiswa dengan daya nalarnya yang terasah sampai akal berbuat onar? Apa benar massa yang sungguh-sungguh ingin menyuarakan aspirasinya tega merusak berbagai fasilitas umum? Faktor sosiologis ya yang membuat tindakan anarkis itu terjadi dalam proses demonstrasi ya. Yang pertama adalah sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka itu paling benar dan harus diikuti. Ayo, cepat sampai. Isu lain yang tak kalah nyaring, yakni sejumlah pendemo disebut-sebut dibayar pihak tertentu untuk suatu maksud tertentu pula. Penelusuran kami pun lantas mempertemukan seseorang yang mengaku kerap disewa sebagai demonstran bayaran. Ya emang dijanjiin sama kolaknya, bis sama ada uang buat rokok atau kopi sekitar 50.000. Kalau yang kemarin nih baru-baru kemarin itu saya nggak tanpa bayaran. Kalau yang udah lama emang ya tanpa bayaran langsung. Biasanya berapa? 50.000 dari jam 1 siang sampai jam 5, maksimal jam 5 lah. Iya jam 5 sore. Di lapangan, mahasiswa umumnya mencirikan diri dengan atribut jaket alma mater. Pun mereka senantiasa merapatkan barisan agar tak terpencar atau mencegah kemungkinan lebih buruk lagi, yakni memberi ruang kepada para penyusup aksi. Sepintas, membedakan mana yang peserta aksi sungguhan dan mana yang sekedar ikut-ikutan tergambar dari seberapa baik pemahaman mereka terhadap isi tuntutan. Rudi bukan nama sebenarnya, tanpa ragu mengaku ia sekedar ikut-ikutan saja pada aksi kali ini. Ya ikutan iseng-iseng aja lah. Temen ngambil kesempatan. Iya.
Agak berbeda dengan Rudi, Joni juga bukan nama sebenarnya, tampak ogah-ogahan ketika ditanya lebih jauh maksud demo yang diikutinya. Udah baca pasal-pasal? Udah baca, tapi saya nggak ingetin. Berarti intinya perjuangan? Iya, perjuangan. Ya pokoknya begitu dah. Tapi jangan terburu-buru menyimpulkan, sebab penampilan luar bisa saja menipu. Lalu pengen ngapain ininya, isinya yang diperjuangin? Gue sih tetap, karena gue selaku pencipta alam sih. Iya. Mempertahankan ekosistem alam Indonesia. Oh, AMDAL ya. Belakangan nama kelompok Andarko mencuat dan disebut-sebut sebagai biang sejumlah kericuhan berselimut aksi mahasiswa. Persoalannya, di lapangan tak sedikit demonstran gadungan maupun pihak tertentu lainnya yang bermain api mengeruhkan suasana. Bawa 10.000 doang. 10.000. Pemirsa, krisis idealitas aksi demonstrasi merupakan kecemasan tersendiri bagi proses demokrasi di negeri ini. Tak sedikit pihak yang tergiur dan rela melakukan aksi di luar nalar demi selembar uang. Berikut penelusuran kami dalam investigasi. Demi masa depan bang, gimana masa depan kami bang? Inilah pekik kegelisahan seorang pelajar kala ditanya apa motivasinya turun ke jalan. Meski tak banyak tahu apa persoalan yang dituntut. Kagak. Ikut-ikutan aja? Iya. Biasanya suka lagi ikutnya suka diajakin atau enggak, itu apa namanya, teman pada bilang, ayo mau ikut pada demo kagak, yang kagak mau mah kagak apa-apa. Bisa ketangkep atau apa juga? Bantuin nggak sama dia? Bantuin. Pernah ada yang ketangkep? Belum. Ya jangan lah, kasihan orang. Iya. Jangan kita bawa aja nonton. Kalau yang ngajak itu biasanya kita ngajakin teman-temannya seperti itu. Kagak. Pakai WhatsApp atau itu dari apa namanya, itu apa namanya, kadang-kadang dari WA. Biasa berapa orang? Paling segini doang. Ada lah ya? Iya. Tapi nggak pernah. Pelajar ini pun mengaku ada uang masuk kantong kendati nilainya tak seberapa. Ah, kasih. Bawa 10.000 doang. 10.000. Di tengah hiruk pikuk perjuangan buruh atas masa depannya, ada pula masa bayaran yang menyusup. Mereka ikut berbaur menyanyikan lirik yang sama. Ya, seperti yang dituturkan Ros. Demi selembar fulus, idealisme memperjuangkan suara rakyat seolah hanya pemanis. Paling gede segitu 50.000. Alhamdulillah 50.000. Nah, itu biasanya kesenangannya apa aja sih Bang kalau untuk dapetin apa, untuk ikutan demo itu yang diminta sama kakaknya ngapain aja biasanya? Intinya kita harus rapi dan jaga keamanan juga masing-masing. Pendemo bayaran seperti Ros umumnya tak akan berpikir panjang bila ulahnya akan merugikan siapa saja, termasuk bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kita masing-masing
Oh, ketangkep ya? Iya, nggak ada jaminan. Biasanya perjanjiannya apa aja sih biasanya gitu, yang misalnya yang harus kayak gini, nanti kalau ada apa-apa kita apa aja perjanjiannya? Ya perjanjian kita harus jaga jarak aja, jangan sampai ada yang provokator. Saya kalau pernah jarak, nggak pernah. Sejauh ini saya ikut ke demo nggak pernah. Jangan sampai lah kita ditangkap. Berbeda dengan Ros yang berperan sebagai pengumpul massa, Jono justru menikmati keriuhan yang tercipta di lapangan. Bahkan ia tak malu mengakui jika terlibat dalam aksi kerusuhan 8 Oktober 2020 lalu. Kalau yang kemarin nih, baru-baru kemarin itu saya nggak tambah bayaran. Kalau yang udah lama emangnya tambah bayaran langsung. Biasanya berapa? 50.000. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 siang sampai jam 5. Ya jadi jika saya awalnya tidak mau rusuh bang, yang itu yang baru kemarin tuh, yang di DPR saya nggak mau rusuh awalnya. Teman bawa-bawa gitu, teman ngajak ke depan, ya udah saya ikut rusuh. Kalau misalnya ada yang ngajak bangsa orang lain itu emang ada yang ngajakin. Itu bisa dikasih bayaran lebih nggak sih kalau Kagak. Jadi langsung di TKP tuh dia langsung ngajak gitu ke depan rusuh, langsung ngajak ke depan. Kehadiran Jono di tengah aksi demonstrasi rupanya hasil bujukan sang alumni. Jono pun mengamini rasa khawatir alumninya jika setelah lulus nanti akan sulit mencari pekerjaan jika Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Ya gini katanya, ntar nanti kalau udah lulus nyari kerja susah. Jadi ikut-ikutan ya. Iya. Materi Biar, tahu apa yang iya tahu. Pelajar juga tetap pelajar, teman alumni lah, alumni kakak kelas gitu. Iya. Ricuh kerap menjadi sajian penutup saat gelaran aksi protes. Cukong di arena demo pun nampaknya tahu betul kapan masanya harus digerakkan sebagai perusuh atau orang bayaran. Pendemo bayaran ini biasanya ketika mereka melakukan aksi, ya, di akhir kegiatan demonstrasi harus ada sesuatu yang menjadi topik berita yang menguntungkan, ya, bagi pihak yang memobilisasi si pendemo bayaran tersebut. Ini karena hubungannya saling berkomunikasi secara cair, begitu ada yang ngajak, ada yang biayai, jalan mereka tanpa tahu apa yang dimaksud. Bahkan mereka juga tidak tahu Undang-Undang Ciptaker itu, Cipta Kerja itu juga tidak tahu. Banyak yang diantaranya ikut, bahkan juga nggak tahu diarahkan kemana. Yang penting nanti ada yang mengkoordinir, ada yang memberi tiket, ada yang memberi konsumsi, kemudian juga uang untuk uang saku lah, ibaratnya seperti itu. Lah dia juga nggak ngerti arahnya. Ternyata setelah sampai di sini ternyata seperti itu kejadiannya, lantas ditangkap. Ya banyak diantaranya ya melakukan penyesalan. Dan krisis idealitas aksi demonstrasi merupakan kecemasan tersendiri bagi proses demokrasi di negeri ini. Karena bagaimanapun, demo yang disertai kerusuhan karena bayaran sama sekali tak dibenarkan. Sementara mafia massa leluasa memainkan para lakonnya.